Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abu Zeni di Kamus Tutorial. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai Canva ya, khususnya Canva di HP. Oke, kemarin kita sudah membahas materi sebelumnya yaitu mengenai elemen di Canva ya. Dapat teman-teman lihat di sini ada elemennya, ada banyak sekali. Yang bagian bendera-bendera ini ya, bendera merah ini nanti kita bahas secara terpisah. Kemarin kita sudah membahas mengenai garis dan bentuk ya. Untuk grafis, tabel, foto, video seperti itu nanti kita bahas di bagian ini ya, mengedit di Canva, karena ini termasuk materi sekaligus mengedit ya. Ini materinya saya update, saya permudah biar teman-teman sekali jalan dapat materi yang banyak atau yang memang benar-benar diperlukan ketika mengedit di Canva. Oke, hari ini kita akan membahas mengedit di Canva. Yang pertama yaitu edit dokumen. Nah, di Canva kita bisa melakukan pengeditan dokumen ya, yaitu ini bagaimana sih cara mengubah ukuran file. Jadi ketika kita membuat itu mau dirubah, lalu mengganti nama dokumen, ataupun kita melakukan share preview. Misalkan kalau nama dokumen kan tentu jelas, misalkan kita membuat dokumen baru perlu nama baru atau ganti nama. Lalu kalau share preview itu misalkan kalau teman-teman ingin menunjukkan file kepada pelanggan ya, tapi masih belum memberikan file asli. Jadi biar tinjau benar atau salah lalu direvisi baru nanti diekspor. Nah, maka dari itu perlu namanya share preview. Oke, yang pertama untuk merubah ukuran ya. Kita buka dulu aplikasi Canva-nya. Untuk merubah ukuran, teman-teman perlu masuk ke halaman pengeditan. Kalau dari luar tidak bisa ya. Oke, ini misalkan ini dapat teman-teman lihat ya, ini saya buka. Ini ukurannya persegi ya. Misalkan teman-teman dari awalnya persegi, desain fit itu ya, mau dijadikan story ya, daripada kita repot-repot desain dari awal, lebih baik kita memanfaatkan desain yang ada. Atau mungkin kita ketika mendesain menemukan template yang bagus dan ternyata kita perlu merubah ukurannya untuk menyesuaikan dengan desain kita. Oke, caranya gimana? Yaitu pertama-tama lihat di bagian atas ada titik 3. Nah, ini kita klik. Nah, dapat teman-teman lihat ini bagian paling atas, bawahnya kan teks itu ada 1080 kali 1080, ini adalah ukurannya. Kita bisa merubahnya dengan cara lihat pada bagian paling bawah ya. Ada bagian ubah ukuran. Tetapi ubah ukuran ini akan bisa aktif ketika teman-teman menggunakan Canva Pro atau Canva Edu. Kebetulan di sini saya pakai Canva Edu ya, karena guru itu bisa daftar untuk membuat Canva Edu ya. Kalau yang biasa ya teman-teman bisa beli Canva Pro ya. Klik ubah ukuran. Nah, misalkan saya mau merubah ini kan fit ukurannya 1:1. Lalu saya rubah biar bisa jadi story ya, biar jadi story, yaitu ini ya, tingginya misalkan tingginya 1980 ya, 20 kali 1080 ya, misalkan seperti ini ya. Nah, setelah ini ya, kalau sudah teman-teman bisa klik ubah ukuran jika memang file ini yang benar-benar mau dirubah dan file yang lama hilang, tidak apa-apa, misalnya diubah ukuran. Kalau salin dan ubah ukuran nanti akan ada dua file lama dan file baru kita. Karena sini saya tidak membutuhkan yang lama, pilih ubah ukuran saja.
Nah, oke, proses. Dan akhirnya sudah berubah ya, sudah berubah panjang, jadi bisa digunakan untuk story. Oke, itu ya. Lalu selanjutnya yaitu mengganti nama dokumen. Dokumen kadang-kadang perlu kita rubah namanya biar kita enak untuk menandai desain-desain apa gitu ya. Untuk merubah ada dua cara. Yang pertama melalui sini ya, melalui file langsung ketika ngedit seperti ini ya, klik titik 3 di atas. Ini misalkan desain uji coba. Ini cara yang pertama. Enter. Oke, desain uji coba kan. Cara yang kedua, kita bisa merubahnya melalui menu Home Canva ya. Kita kembali lagi ke menu Home dengan cara klik icon rumah, kita klik. Nah, di sini nanti akan ada desain terbaru ya, kita klik lihat semua. Ini adalah desain-desain yang sudah saya buat ya, semuanya ada di sini ya. Oke, misalkan tadi yang teksnya ini ya, kita klik titik 3 ya, lihat pada bagian ini, bagian desainnya, klik ada titik 3 di atasnya, kita klik. Nah, setelah itu pilih yang teks, kan namanya teks, yaitu diklik. Nah, lalu bisa dirubah, misalkan desain uji coba seperti ini. Nah, maka nama berhasil diganti. Itu cara yang kedua. Jadi ada dua cara itu ya, melalui halaman desainnya atau melalui halaman home seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu share preview. Share preview ini sangat diperlukan ketika kita mungkin mendesain bukan untuk diri kita sendiri. Misalkan kebutuhan klien atau teman atau keluarga minta tolong untuk dibuatkan desain. Nah, sementara kalau misalkan kita ekspor ya, atau kita jadikan JPEG atau jadikan video gitu ya, tentu pasti akan ada 3 langkah. Yang pertama download ya, ekspor kan berarti download lalu pindah ke laptop atau melalui web atau melalui HP langsung kirim. Setidaknya ada 2 langkah dan itu pastinya lebih lama. Sementara nanti kalau mau ganti gitu, kita revisi dan lain-lain itu ribet sekali. Nah, maka dari itu kita misalkan kalau mau menunjukkan desain kepada orang lain ya, untuk ditinjau atau diperiksa, itu kita bisa memberikan share preview. Oke, caranya gimana? Kita masuk ke halaman ini, misalkan tadi ya desain uji coba, misalkan ini ya. Oke, desain uji coba saja. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Oke, kalau sudah ya, sudah, teman-teman pilih pada bagian tanda panah atas ya, kanan atas, pojok kanan atas, ini ada panah ke atas, kita klik. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, teman-teman bisa pilih yang bagian membagikan tautan. Nah, ya oke, membagikan tautan. Nah, ini ya, ini teman-teman berbagi tautan dibatasi, kita pilih ya yang punya tautan ini. Nah, pilih desain ini akan tersedia untuk umum, siapapun yang memiliki tautan dapat mengakses. Kita pilih yang ini. Nah, lalu ya jangan langsung disalin ya, kita pilih yang bisa edit, pilih bisa nonton ya. Ingat, pilih yang bisa nonton, jangan bisa komen atau bisa edit. Komen juga enggak apa-apa sih. Ini kalau memang kebutuhan klien, jadi klien bisa komen ya. Kalau edit nanti kacau kan, mereka akan mengedit punya kita. Pilih bisa nonton atau bisa komen, tapi lebih enak bisa nonton saja. Jadi mereka hanya bisa melihat, lalu nanti kalau ada revisi akan dikirim melalui WA kita. Setelah itu salin tautan. Lalu tinggal kita bagikan melalui WA ataupun pesan yang untuk menghubungi pelanggan, seperti itu ya. Oke, itu ya, yaitu bagaimana cara mengedit
dokumen di Canva. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara download di Canva, baik itu file gambar, video, cetak ataupun PowerPoint. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.